Yeah, of course. I think we started way too sloppy. As you can see, the second half, that's the energy. Van Indonesië. Wat zou je antwoord zijn? Ja, als ik eerlijk ben, ik denk er al wat langer over na. We zijn nu bezig met alle papieren. Kalau bisa berdarah Indonesia, karena kenapa? Diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. Pemain Indonesia, kita jangan beda-bedakan. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Tiga pemain grade A keturunan Eropa ini buka peluang dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia jika lolos ke Piala Dunia 2026. Apabila Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka semakin banyak pemain keturunan grade A di Eropa yang mau membela skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, pelatih Shin Tae-yong masih mengincar sejumlah pemain keturunan grade A yang berkarier di Eropa untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hal ini dilakukan agar Timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia dan meraih prestasi gemilang di kompetisi internasional. Sejauh ini, program naturalisasi Timnas Indonesia terbilang cukup sukses karena para pemain keturunan dari Eropa itu tampil sangat baik saat membela Timnas Indonesia. Terbaru, 4 penggawa naturalisasi yakni Jay Itzes, Tom Haye, Nathan Choeaon, dan Ragnar Oratmangoen bermain impresif di laga debutnya saat melawan Vietnam. Namun di balik kehebatan penggawa keturunan tersebut, ternyata ada beberapa pemain yang secara terang-terangan menolak tawaran tampil untuk Timnas Indonesia. Meski demikian, tak menutup kemungkinan jika para pemain yang menolak tersebut pada akhirnya mau gabung jika Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, siapa saja 3 pemain Eropa grade A keturunan Indonesia yang berpeluang untuk menjadi bagian dari skuad Garuda jika lolos ke Piala Dunia 2026? Berikut ulasannya. Kiper keturunan Indonesia yang main di Liga Italia Emil Audero. Emil Audero merupakan pemain Eropa yang memiliki keturunan Indonesia karena ayahnya berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat sedangkan sang ibu asli Italia. Pada awal program naturalisasi dijalankan, Shin Tae-yong langsung menyodorkan nama Emil Audero untuk bisa ditawari menjadi pemain Timnas Indonesia. Namun, ayah dari Emil Audero bersikeras menolak tawaran untuk membela Timnas Indonesia dengan harapan jika sang anak masih bisa bermain bagi Italia. Meski demikian, sampai saat ini karir Emil Audero tidak terlalu cemerlang karena dia belum mendapat panggilan Timnas Italia dan hanya menjadi kiper cadangan Inter Milan. Bukan tidak mungkin jika Emil Audero akan menerima tawaran naturalisasi jika Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. 2. Pascal Struijk. Pemain Leeds United Pascal Struijk diketahui punya garis darah Indonesia dari sang kakek yang akhirnya menetap di Belanda sejak masa penjajahan. Hal itulah yang kemudian membuat PSSI menawarkan Pascal Struijk untuk mengikuti program naturalisasi Timnas Indonesia pada akhir 2020. Akan tetapi, Pascal Struijk menolak tawaran naturalisasi Timnas Indonesia dan lebih memilih bela Belanda meskipun hingga kini kesempatan itu tak kunjung datang. Namun, keputusan Pascal Struijk bisa saja berubah dan pada akhirnya dia bisa gabung ke skuad Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. 3. Jairo Riedewald. Melalui akun media sosial Instagramnya, Jairo Riedewald pernah secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk membela Timnas Indonesia. Harapannya itu mendapat sambutan positif dari Exco PSSI Hassani Abdul Ghani yang menyatakan jika Jairo Riedewald masih punya keturunan Indonesia dari Ambon. Jairo Riedewald terbilang sebagai pemain grade A karena saat ini dirinya bermain untuk klub Liga Inggris yakni Crystal Palace dengan posisi gelandang bertahan. Satu nama lagi yang digadang-gadang bakal masuk Timnas Indonesia adalah Kelvin Verdong yang mengaku sudah menjalani proses naturalisasi.
Nama Verdonk sudah mencuat beberapa pekan lalu seiring fotonya bersama pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang mengadakan kunjungan ke beberapa negara Eropa. Itu, undangan untuk bermain di timnas Indonesia, hal yang sudah lama saya pikirkan dan kalau saya jujur, kita sedang proses sekarang. Jadi sekarang menunggu bagaimana prosesnya. Dan kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi kita sekarang sedang urus, tutur Verdonk kepada Yusa yang pernah gabung di Feyenoord. Ketika Yusa bertanya soal kemungkinan Verdonk bakal bermain saat timnas Indonesia melawan Irak pada Juni mendatang, Verdonk hanya tertawa sembari berharap. Saya tidak tahu berapa lama prosesnya. Jadi sekarang tinggal menunggu saja. Saya tentu terbuka. Saya pikir Indonesia juga terbuka untuk saya bermain di timnas Indonesia. Jadi saya pikir akan baik-baik saja, jelas Verdonk. Siapa tahu saya bisa main lawan Irak nanti, ucap Verdonk kemudian menjawab harapan Yusa agar proses naturalisasi pemain berposisi bek kiri dan tengah itu lancar. Menurut Verdonk langkah naturalisasi yang dilakukan PSSI guna memperkuat timnas Indonesia adalah hal baik. Saya pikir juga bagus untuk timnas Indonesia untuk berkembang terus dan mendapatkan skuad yang lebih baik. Saya pikir itu hal yang baik untuk pemain-pemain yang ada di sini, Belanda, dan pemain-pemain Indonesia. Pemain NEC Nijmegen itu menerangkan memiliki darah merah putih dari sang ayah yang asli dan lahir di Indonesia. Kakek dan nenek Verdonk dari garis keturunan ayah juga lahir di Indonesia, tepatnya di Meulaboh, Aceh. Pemain yang bulan depan bakal berusia 27 tahun itu juga menjelaskan mengikuti kiprah timnas Indonesia. Kalau sepak bola di Liga Indonesia saya tidak begitu mengikuti. Saya lebih sering mengikuti timnas Indonesia sekarang. Terakhir saya nonton mereka menang lawan Vietnam, ucap Verdonk yang juga mengaku mengenal Ragnar Oratmangoen dan pernah melawan Tom Haye di Liga Belanda. Kelvin Verdonk resmi proses naturalisasi jadi WNI dan perkuat timnas Indonesia, turun lawan Irak. Kelvin Verdonk mengonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal memiliki atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 6 Juni 2024. Nama Kelvin Verdonk ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdonk banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Instagram. Awal bulan ini, Shin Tae-yong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Shin Tae-yong selain memantau performa para pemain abroadnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdonk pun masuk bidikan. Shin Tae-yong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret 2024. Kelar pertandingan, Shin Tae-yong yang didampingi Fardi Bahdim pun foto bareng dengan Kelvin Verdonk. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdonk berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Meulaboh, Aceh, kata Kelvin Verdonk. Ketika ditanya apakah tertarik memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdonk malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia, itu, memperkuat timnas Indonesia, merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi, sekarang semuanya sedang diurus, lanjut pesepak bola 26 tahun ini. Kisah Milien Manhoef striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah Milien Manhoef. Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal Manhoef sudah cukup punya nama di Belanda.
Milian Manhoef merupakan winger kanan dengan nilai pasar 60 miliar rupiah dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname. Manhoef lahir di kota Beemster, Belanda, pada 3 Januari 2002 silam. Ia mengawali karirnya sebagai pesepak bola dari VPV Purmerstein, 2006 hingga 2010, ZE Burgia, 2010, AFC Amsterdam, 2011 hingga 2016, dan Vitesse, 2016 hingga 2020. Saat di Vitesse, Manhoef harus merangkak dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior. Bahkan saat dipercaya untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie 2022 hingga 2023, Milian Manhoef berhasil tampil produktif. Dilansir dari catatan Transfermarkt, di musim lalu Manhoef tercatat tampil dalam 33 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 5 assist. Sedangkan di musim 2023 hingga 2024 ini Manhoef baru mencatatkan 7 penampilan dengan torehan 1 gol. Di level timnas Belanda, Milian Manhoef pernah membela timnas Belanda U16, U17, dan U21 dalam beberapa kompetisi. Sayangnya, ia belum berhasil meyakinkan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman sehingga belum naik ke tim senior. Padahal, menurut akun pemandu bakat F-Talents Cout di Twitter, Milian Manhoef dinilai memiliki gaya permainan seperti Mohamed Salah, pemain bintang Liverpool. Dengan catatan mentereng Milian Manhoef di Belanda dan diakui memiliki gaya permainan bak pemain bintang, tak heran jika PSSI dan Shin Tae-yong kepincut. Terlebih saat ini timnas Indonesia memang sedang membutuhkan pemain di lini depan. Demikian informasi mengenai Milian Manhoef, striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut bahwa masih ada beberapa pemain naturalisasi yang bakal kembali memperkuat tim Garuda setelah menang atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong mengatakan, beberapa pemain keturunan yang akan dinaturalisasi ini diproyeksikan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada medio Juni 2024 yang akan datang. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Juli nanti, kata Shin Tae-yong seperti dikutip dari akun Instagram Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun mengapresiasi langkah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memberikan dukungan penuh selama ini, sehingga Timnas Indonesia bisa semakin berkembang ke arah yang positif. Lalu, siapa sajakah pemain keturunan terbaru yang dimaksud Shin Tae-yong dan akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia? Nama Milian Manhoef sempat menjadi perbincangan fans timnas Indonesia, pasalnya penyerang 22 tahun ini pernah dibidik oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Milian Manhoef memang bersyarat jika ingin melakukan proses naturalisasi. Pasalnya ia memiliki darah Indonesia dari sisi sang ibu. Kakek dari pihak ibunya berasal dari Indonesia yang pindah ke Suriname. Staf khusus Kemenpora untuk Diaspora, Hamdan Hamedan, tak memungkiri sempat muncul nama striker muda itu untuk dinaturalisasi. Akan tetapi, timnas Belanda U21 lebih dahulu coba mengamankan talenta mudanya tersebut. Pernah sih percakapan striker. Salah satu yang saya sebutkan saat diskusi dengan Shin Tae-yong, ini striker masih terbilang muda, ucap Hamdan Hamedan. Namanya Milian Manhoef. Musim lalu dia gacor banget Agustus 10 di Eredivisie, masih 21 tahun sekarang sudah dipanggil Belanda, sambungnya. Melansir dari Transfermarkt, Milian Manhoef memang gacor ketika berseragam Vitesse. Parut kita nantikan pergerakan PSSI. PSSI update naturalisasi Martin Paes untuk timnas Indonesia, dibawa ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga. Naturalisasi Martin Paes secara hukum Indonesia masih berjalan positif, namun tidak mengenai legal FIFA, kami masih menunggu Martin Paes. Dia kan belum resmi. Sebab, masih ada masalah di CAS kalau tidak salah, PSSI diduga ingin mengajukan banding terhadap statuta FIFA supaya peralihan asosiasi Martin Paes dikabulkan sebagai syarat untuk bermain dengan Timnas Indonesia. Sebenarnya, naturalisasi Martin Paes telah disetujui oleh DPR RI berbarengan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pada bulan ini, namun keduanya yang lebih dulu diambil sumpah kewarganegaraan RI.
Berdasarkan statuta FIFA yang terbit terakhir pada 2022, Martin Paes dapat terhambat pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, tulis aturan tersebut. Pada awal Maret 2024, Ketua PSSI, Erick Thohir, menargetkan Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024. Jadi, kalaupun Martin Paes prosesnya di FIFA lancar, ia baru bisa memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2024 atau setelah Juni 2024, imbuh Erick Thohir. Tergantung dari kesempatan dia diambil sumpah. Jadi dinamikanya masih ada, ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, RI ini. Ramalan orang, Kevin Dix dan Mees Hilgers diprediksi segera perkuat timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia sendiri sudah menjadi makin kuat saat ini. Ya, timnas Indonesia sudah diperkuat sejumlah pemain keturunan saat ini. Beberapa nama yang sudah berhasil dinaturalisasi sehingga telah membela timnas Indonesia adalah Jay Itzes, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choeaon, Tom Haye, dan lainnya.